bener. Jadi konsep itu bebas ya, tergantung ownernya itu pengen yang bagaimana. Orang melihat suatu hal yang mungkin aneh, tapi sebenarnya dengan keanehan itu dia sebenarnya juga bisa merasakan, ternyata menarik ya. Nggak beda rupanya saya di sini bergerak di wilayah rupa dengan menawarkan sebuah karya-karya yang sifatnya agak lain. Ya, kurang lazim di sini. Kurang lazim. Ya itu udah resiko kan gitu loh. Kalau memang nggak diterima, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya, tapi kan selama ini saya merasa nyaman dulu. Udah cukup. Belum nanti. Kita simpen dulu itu. Oke, teman-teman, ini tiba-tiba kita berpindah lokasi. Jadi ceritanya tadi itu kebetulan kan memang adzan ya. Setelah adzan ini ternyata hujannya cukup deras. Maka kita pastikan kita harus pindah tempat. Ini juga salah satu studio Mas Sugeng juga gitu. Jadi ternyata Mas Sugeng ini banyak studio, Bos. Ya kan memang orang seni rupa harus punya banyak studio. Mas Sugeng meneruskan tadi kan ceritanya sudah kuliah tuh kan di Jogja. Itu kalau di seni rupa itu ada penjurusannya nggak sih? Karena mohon maaf, kalau di saya kan pertunjukan nih tari. Itu kan ada skripsi, kepenarian, terus koreografi. Itu di Solo. Nah, untuk seni rupa sendiri gimana kalau di Jogja itu? Ini bicara masalah khusus seni rupa ya? Ya, khusus seni rupa. Ini terkait sama fakultasnya juga ya, fakultas seni rupa ya? Nah, lah monggo, saya nggak tahu. Intinya ini, kalau rupa itu jurusannya gimana? Setahu saya dulu ya, nanti kalau mungkin ada kekeliruan nanti bisa diterapi. Terkait yang saya tahu dulu, saya masuk ke sana kan masuk di Fakultas Seni Rupa. Fakultas Seni Rupa. Ya. Jadi di situ ada Fakultas Seni Media Rekam, terus Fakultas Pertunjukan, ada FSP apa itu, terus Fakultas Seni Rupa. Terus Fakultas Pertunjukan itu meliputi musik juga itu. Oke. Tapi sekarang fokus ke rupa. Rupa itu jurusannya kemarin tuh ada di desain. Makanya FSRLD, Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, kan gitu. Jadi kalau di desain itu ada desain komunikasi visual, ada desain interior. Masih itu pecah-pecah lagi ya? Pecah-pecah lagi. Terus nanti ada murni itu meliputi seni lukis, seni patung itu. Terus ada lagi kriya. Nah, kriya itu mencakup ada kriya logam, kriya kayu, kriya kulit, terus kriya keramik dan sebagainya. Nah, Mas Sugeng ini apakah mempelajari semuanya ketika kuliah di situ atau memang fokusnya di mana? Gini, kalau saya tuh malah jurusannya kemarin tuh di Fakultas Desain ya. Oh, desain. Nah, malah di desain bukan di murni. Cuman saking apa ya? Karena di sana itu tiap mahasiswa itu jadi satu. Jadi antar mahasiswa itu kadang saling menulari apa itu? Ya sharing lah, tukar. Sharing sampai sejauh aktivitinya juga. Oh, ke bawah. Ke bawah juga. Ekosistemnya terbentuk kan terbentuk. Yang desain itu kadang ke murni, yang murni desain, jompa dan lain sebagainya, yang patung juga. Oh iya, yang murni tadi ada patung juga ya. Saya tambahkan itu. Jadi, nah kebetulan saya sempat nyicipi di Gampingan 1 tahun. Jadi sebelum 98, 97 itu kampus seni rupa itu masih ada di Gampingan. Izin sebentar. Gampingan. Itu Mas Sugeng itu berarti masuk ke ISI Jogja itu tahun berapa? Tahun 97. Aku ISI SMP dulu. Ya. Itu 97. 97? Iya. Itu mau mendekati era reformasi itu ya. Wow. Nah, jangan. Melu rame-rame lah. Iya, mau tidak mau kan. Berarti orang pergerakan. Maksudnya ya ikut-ikut gutuk-gutuk. Oke Mas. Berarti sebenarnya lebih ke desain ya, tetapi karena ekosistem di situ itu kan, akhirnya semuanya otomatis pasti juga menguasai gitu. Nah, Mas Sugeng, ketika kita berbicara tentang desain ini sebenarnya desain itu gini, kita orang awam kan, maksudnya desain itu apakah desain mungkin rumah atau gimana atau apa sih sebenarnya kalau yang dulu Mas? Kalau kebetulan saya tuh kan ambil desain interior ya. Desain interior berarti kebutuhan tata ruang. Tata ruang. Kalau dulu
namanya jurusannya kalau nggak keliru ya, itu dekorasi. Oh, dekorasi. Iya. Zamannya siapa tuh Pak Sidik apa ya? Oh, berarti ini pengaruh dari itu sebenarnya nih lukisan nih. Sedikit banyak mungkin ya, karena saking senengnya, bukan saking senengnya, karena memang dikondisikan dulu tuh kalau didesain, apalagi desain interior itu yang dimakan cuma garis. Oh, oke. Berarti termasuk ini. Ini juga Mas. Kayak gini juga. Ya ini termasuk desain. Bro, nek musuh wong rupa iki jane ya gur apa ki? Kayu dincep-cepne terus kita digrendoni. Ini keren loh ya. Tapi kalau kita mengerjakan di daerah tuh kalau orang iki opo? Ya benar, nggak bisa disalahkan. Oh gitu ya. Oke. Tapi ya memang jujur Mas, aku beberapa kali ya kebetulan ada kesempatan keluar ya dulu. Ya melihat sebenarnya di sana pun juga banyak yang model kayak gini tuh jadi hiasan rumah sebenarnya. Ya mungkin karena di sini tadi bahwa tidak banyak orang yang mempunyai apa ya istilahnya pemahaman bahwa interior itu harus gini gitu kan, padahal enggak juga, tergantung konsepnya atau gimana. Kalau saya menanggapi ya sebenarnya pada prinsipnya secara tidak langsung orang awam itu sudah makan itu masalah. Ini kan kaitannya sama prinsip seni rupa ya, masalah komposisi, terus masalah keseimbangan, masalah balancing, point interest. Itu saya pikir orang awam pun sebenarnya sudah melakukan itu, atau merasakan itu, atau sudah apa istilahnya sudah berinteraksi dengan itu. Cuman sampai sejauh ini memang belum ada yang mendeskripsikan akhirnya apa yang dia lakukan itu mungkin kelihatannya berjauhan dengan prinsip-prinsip itu tadi. Ambil contoh bikin rumah gitulah. Rumah itu sendiri akhirnya di lingkungan sekitar sini aja lah. Itu sudah bermunculan model-model yang minimalis, model-model yang bergeser gitu, yang dulunya mungkin tradisional, joglo dan lain sebagainya, sekarang mungkin dengan pertimbangan kepraktisan juga dan lain sebagainya, akhirnya hal-hal yang kayak gitu dia juga nerima. Cuman biasanya kalau orang awam itu yang saya tahu maunya dia masuk itu berdasarkan karena melihat contoh yang sudah ada di sekitarnya. Ya kalau sekarang kan ini ada apa? Teknologi. Ya. Lihat di YouTube atau lihat di Google, oh ternyata model kayak gini bagus ya. Nah, akhirnya dia mau karena ada. Meskipun kayak gini gitu. Mungkin bisa jadi kalau ini sudah ada, terus yang membuat itu siapa, mungkin ada yang rumah dibuat kayak gini. Ini ada garit-garitnya, terus ini ada untuk apa ini kan gitu. Mungkin di sini kantornya. Di sini kantornya, di sini kantinnya, apa di sini untuk tempat anunya di ujungnya ini. Kan biasa aja juga kayak gitu. Bener, izin mau ngasih tahu ini ya yang nonton. Emang bener, jadi konsep itu bebas ya, tergantung ownernya itu pengen yang bagaimana itu kan. Dan mungkin bagi awam aneh, tapi sebenarnya ya logis gitu loh. Karena kebetulan Mas, ya ini mau izin saya cerita lagi, kemarin saya tuh menjumpai itu kayak semacam apa namanya kontainer itu cuma dibalik, ditaruh di tengah jalan. Jadi apa namanya kayak semacam ya apa ya istilahnya apa itu ya, setting atau apa ya, atau ya hiasan gitu loh. Taman di dalam tengah jalur itu kayak kalau kita bunderan ya, itu kontainer yang ditancepin miring gitu. Ya seperti itu. Nah, hal-hal kayak gitu kalau memang ada yang sudah melakukan, terus memang fungsinya ada, tahu. Nah, di daerah kan baru mau menerima kayak gitu. Oke, saya jadi inget Mas Ijin. Di tempat kita itu kan kebetulan banyak ini ya, pahlawan devisa ya. Itu kan kalau nggak salah setahu saya itu kan yang jebolan Arab tuh rumahnya ke Arab-Araban. Oh iya. Iya kan? Kalau yang jebolan nanti Korea ya. Gaya setelah langsung kayak gitu, yang model-model kayak gitu. Berarti memang apa yang dia lihat itu sebenarnya juga mempengaruhi. Iya, betul. Jadi misalkan orang melihat suatu hal yang mungkin aneh,
Tapi sebenarnya dengan keanehan itu dia sebenarnya juga bisa merasakan, oh ternyata menarik ya. Oh ternyata bisa ya kayak gini. Oh ternyata juga indah ya. Nah, akhirnya baru mau. Oke. Nah, kan gitu. Prosesnya memang ya agak lama sih. Maksudnya dalam artian nggak beda rupanya saya di sini bergerak di wilayah rupa dengan menawarkan sebuah karya-karya yang sifatnya agak lain. Ya, kurang lazim di sini. Kurang lazim. Ya itu udah resiko kan gitu loh. Kalau memang nggak diterima, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya tapi kan selama ini saya merasa nyaman dulu dengan apa yang misalkan kayak ini itu. Ini gambar cuma apa bidang. Sedangkan kalau memang dideskripsikan ini mungkin judulnya kalau nggak keliru kemarin kan salon tadi. Apa? Salon untuk make up. Itu kan ada orangnya itu orangnya duduk, dia bercermin di sana. Ini yang nunggu, ini yang tengah ini yang lagi. Oh, ini orang. Gitu. Tapi memang kan tersembunyi itu kan. Makanya judulnya itu. Ini ilmu baru ini bagi kita teman-teman. Jujur aku tadi hanya lihatnya ini cuma garis-garis lingkaran tuh ya. Ternyata itu oh iya juga ini diperhatikan dengan seksama itu baru kita tahu bahwa oh ini cerminnya segitiga. Ini cerminnya di situ. Ini orangnya yang pegang rambutnya tuh. Pegang rambut. Ini ada lampunya juga. Itu ada lampunya juga. Serius? Aku berkali-kali main ke sini nggak pernah tahu ini. Ini kalau nggak salah lama di tempat saya. Iya. Tapi aku nggak pernah gagas bro. Iya itu. Luar biasa. Oke. Jadi ini prinsipnya teman-teman. Ini memang sangat multi ya, cara kita pengen berekspresi sebenarnya. Iya. Gitu ya. Termasuk tadi kayak contohnya inilah. Ini Mas Sugeng bilang ini juga bisa dibikin rumah sebenarnya atau apapun itu. Berarti bisa dibilang Mas Sugeng ini kan termasuk apa istilahnya? Konsultan pembuatan rumah itu juga bisa sebenarnya. Atau istilahnya apa itu ya? Iya, mungkin bisa. Apa? Arsitek? Ya, bisa. Bisa. Iki promo apa toh? Ya enggak apa-apa, mumpung kan. Iya benar. Jadi bagi enggak ada beberapa memang saya ada beberapa teman yang minta tolong untuk coba dibuatkan fasad sampai sejauh fasad rumah atau ya karena memang di situ ya saya coba juga kan gitu. Monggo ini mumpung ada orangnya jadi teman-teman yang pengen membangun rumah dengan sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang lainnya tapi siapa aneh-aneh loh ya nah itu ya makanya ini bisa langsung menghubungi Mas Sugeng nanti kan gitu aduh keren oke Mas Sugeng kan masuk 97 tuh iya lulus tahun berapa? Pertanyaannya kok kayak gitu dong lu? Ini jadi kebongkar ini rahasianya ya kalau mau gini loh maksudnya kalau ini diceritakan kan nggak bagus untuk generasi berikutnya enggak terus buat acuan alah yang itu yang sana aja sama segitu lah nggak maksudnya gini nggak apa-apa deh karena memang dulu mungkin beda dengan sekarang kalau dulu itu kayak teman-teman kan banyak di kampus itu istilahnya di mahasiswa abadi itu kan ya memang banyak sampai motor sampai nggak lulus itu hal yang wajar tak pikir kan dulu kan gitu kan tapi kalau sekarang ya jangan yang lempeng-lempeng aja ujung-ujungnya sama aja tapi intinya lama. Soalnya aku kan 14 semester. Oh gitu. 14 semester ya orang selesai nih. Kan gitu. Tapi kemarin alhamdulillah ada setitik secercah harapan. Oke, siap. Ya. Selanjutnya Mas Sugeng. Berarti kembali ke Ponorogo tahun berapa? Soalnya aku tanya dari tahun berapa aku nangis. Ya intinya saya kembali lagi ke Ponorogo itu kebetulan ditandai dengan adanya gempa. Asem. Iki kurusine anu tok. Gempa tahun berapa ya? Narasumber itu kira angel. Oke, ya wes. Oke, Mas Sugeng. Selanjutnya kan ini ya, jujur teman-teman, ini juga saya cerita sebelum kita ngomong tentang Ponorogo.
saya dulu itu juga salah satu anak muda yang mungkin secara tidak langsung hampir sama dengan Mas Sugeng kecintaan saya terhadap seni rupa. Jadi bahkan nek seeling loh ya. Aku dhisik iki pernah tanya ke Mas Sugeng, "Mas, aku pengen kuliah seni rupa." Terus piye caranya gimana? Itu Mas Sugeng masih gondrong bro lah. Saya gondrong enggak dopal gitu loh. Itu dulu. Ya. Wes terus ini saya dulu pernah bertanya ke Mas Sugeng, saya pengen sekolah seni rupa, terus dikasih tahu kiat-kiatnya, ternyata saya nggak mampu, sulit bagi saya. Akhirnya saya mengambil, ya mungkin juga takdir ya, atau jalan saya memang ada pencerahan yang kuat. Ada sebuah keberuntungan. Tapi sebenarnya nafasnya hampir sama lah. Okay. Mas Sugeng, ini kan juga teman-teman, Mas Sugeng ini sekarang ketua paguyuban seni rupa Ponorogo, yaitu Sor Jambu, bener ya Mas ya? Ya. Gimana, mau nggak dikoreksi? Istilahnya kalau namanya ketua tuh ya pokoknya intinya bergerak bareng gitu aja lah. Halo bro. Nah Mas, bisa diceritakan, karena tadi kan di awal diceritakan bahwa bahkan almarhum Mbah Kong, bapaknya Mas Sugeng, Mbah Koiri itu juga bagian dari keanggotaan Sor Jambu. Bisa dibilang sebelum Mas Sugeng lahir ya? Atau gimana? Atau yang sudah? sanggarnya? Yang sanggarnya sudah lah. Sudah? Tahun berapa itu? Sekitar 80. Nah itu kan mungkin saat itu kan Mas Sugeng tidak pernah berpikir bahwa nantinya yang menahkodai adalah Mas Sugeng gitu loh. Ya berlebihan lah menakut. Ya wis, piye carane bahasane. Intine ngumpul kanca-kanca ning ruwe pokoke secara formalitasnya bahwa ketuanya adalah Mas Sugeng. Mas Sugeng. Sebenarnya apa sih Sor Jambu itu? Menurut Mas Sugeng. Ya itu wadah kalau dulu kebetulan yang anunya kan tahunnya Mas Pur juga itu kan. Sebelum Mas Sugeng Mas Pur ya? Atau gimana? Sebelum Mas Sugeng. Sebenarnya gini, kalau rentetan cerita perkembangan seni rupa Ponorogo itu sebenarnya juga sudah lama ya sebenarnya. Jadi era-era sebelum Mas Pur itu memang sebenarnya sudah ada juga kayak Pak Sayuk, Mbak Sayuk itu yang karya monumentalnya itu loh mau masuk Melilir dari Madiun. Selamat datang. Itu kan termasuk karyanya Pak Bayu gitu. Iya. Agak keliru dulu juga sempat di Jogja juga, tapi nggak lulus atau gimana gitu loh. Sealiran pula. Jadi itu sama kakaknya juga kan kebetulan juga pematung kan gitu. Dan sebelumnya itu mungkin indikatornya juga ya ada juga. Nah itu juga jadi catatan juga sebenarnya di keanggotaan sanggar bagaimana hal tersebut itu bisa dibukukan juga kan. Gitu. Jadi rentetan perkembangan kesenirupan Ponorogo itu kan juga patut untuk di frame juga biar generasi berikutnya paling tidak tahu lah. Apalagi generasi berikutnya yang kebetulan dia beraktivitas di wilayah seni rupa. Mau nggak mau tetap kayak istilahnya Bung Karno atau jas merah itu apa? Jangan lupakan mantanmu. Jangan lupakan sejarah. Itu saya pikir itu memang butuh juga lah. Nanti benar. Bagaimana pengegoannya atau itu ada keterlibatan pemangku kebijakan daerah untuk mewujudkan itu, saya pikir itu bagus juga. Berarti Sor Jambu mendorong itu ya, untuk mendorong bahwasanya akan harapannya sih maestro Ponorogo itu iyalah bisa itu saya pikir itu naluri tiap seniman atau naluri tiap untuk setiap daerah ya. Catatannya memang harus ada. Iya. Ben ora jarene baik. Iya, jarene itu kan akhirnya nanti gimana itu? Terus bingung juga. Pengen nulis itu referensinya dari mana, itu dari jarene terus gimana kan itu. Kan ya enggak asik juga. Oke, Mas Sugeng, Sor Jambu ini kan setahu saya setiap suro pasti bikin pameran gitu ya. Masih rutin ya itu ya? Masih. Belum lama ini kan juga kemarin juga ngadakan. Yang di itu ya? Yang di Hos Cokro. Ya yang jalan baru, yang baru di itu.
Oke, jadi teman-teman juga ini bagi yang mungkin bingung di Ponorogo ini ada nggak sih kumpulan atau komunitas seni rupa? Ada, tadi sudah dikonfirmasi, namanya Sor Jambu yang kebetulan Mas Sugeng sebagai ketuanya. Nah, Mas Sugeng, setahu saya juga beberapa tahun yang lalu, atau saya lupa, Mas Sugeng juga ngumpulin nih teman-teman Jogja dari berbagai macam keilmuan isi Jogja. Membuat sebuah kegiatan tuh apa Mas jenenge Mas? Itu Kamispon. Kamispon. Keluarga mahasiswa isi dari Ponorogo. Oh, wow. Ponnya itu kan Ponorogo, itulah. Artinya itu. Ya. Itu sebenarnya inisiasinya kan dari teman-teman sendiri lah sebenarnya. Dulu pas itu mengadakan apa itu kampus fair, pengenalan kampus itu loh. Oh iya. Dan kebetulan dari generasi berikutnya dari isi Jogja yang kebetulan kalau nggak diri tujuan antara kelola datang ke sini tanya-tanya terkait hal tersebut. Ya oke lah, bagus. Saya kan cuma support ngoper. Ya itu harus dianu. Nah saya kepikir juga kan gini, ini cerita pengalaman ya. Waktu dulu saya di IC Jogja, itu saya sempat meri lah istilahnya. Meri itu iri ya bahasa Indonesianya. Iya. Tapi positif kan? Positif, iri positif. Kenapa pas waktu saya di sana, kelompok yang dari Ponorogo itu kok nggak ada? Saya melihat di Padang itu ada Sakato, terus di Bali juga ada. Itu terus di mana lagi Palembang itu juga ada juga. Tapi kenapa di Ponorogo kok nggak ada, sedangkan itu sangat membantu sekali. Ya, oke. Kalau kita anggap gambar kan tempur, istilahnya tempur tuh sendirian dengan bersatu. Nah komunitasnya kan lebih enak itu, gotong royong. Nah dari situ terus ada anak mahasiswa datang ke sini, ya udah ayo coba dikumpulkan. Karena era saya dan sebelumnya itu sulit sekali dikumpulkan. Kan gitu. Ya kan seniman kan iya. Egonya tinggi. Sempat dulu ada di KMPY Pak ya dulu. Tapi kumpulannya fokusnya di pertunjukan malah. Pertunjukan. Cuma kegiatannya yaitu reokan gitu loh. Iya. Jadi satu sama yang kampus daerah UNY Utara, UNY sama UGM sama sampai sekarang masih ada itu Mas pertunjukan Mas? Katanya masih tapi nggak tahu ya kejelasannya, mungkin yang paham yang anak-anak yang sekarang kan gitu. Kalau dulu itu ya ngumpul, tapi ngumpulnya cuma sebatas itu toh. Berarti Kamispon itu kumpulan dari teman-teman Ponorogo yang kuliah di ISI dari berbagai macam disiplin, terus membuat sebuah wadah event termasuk event itu kalau nggak dulu sampai sudah lebih dari 3 kali ya. Jadi ada pasar titelnya pasaran 1, pasaran 2, pasaran 3, nggak tahu nanti generasi berikutnya nanti akan melanjutkan sampai ke pasaran berapa, terserah mereka. Mas, izin mau nanya nih, tadi kan sama kita singgung juga bahwa seniman ini kan punya apa ya mungkin sudut pandang yang berbeda, ego yang tinggi. Iya, betul. Orang mumet lumpuk nih ini. Iya, kalau dibilang mumet ya pastilah. Karena memang orang-orang seni punya sudut pandang masing-masing ya. Sensitivitasnya juga tinggi sekali kan gitu. Gini. Tapi sejauh ini aman ya, namanya bisa berkolaborasi dengan baik ya. Iya, selama ini bahkan yang kemarin itu sempat mengadakan bareng-bareng juga, itu kan dan berarti sebuah keberhasilan juga. Dalam arti kemarin malah kita ada supporting dari pihak kementerian itu kelola. Tapi kan memang kalau kita bicara Kamispon itu kan bicara secara umum banyak gitu loh. Kita nggak terfokus sama seni rupa saja, enggak. Beda dengan yang Sor Jambu itu tadi loh. Kalau Sor Jambu kan memang spesifikasinya seni rupa kan gitu loh. Tapi kalau Kamispon itu dari berbagai jurusan lengkap sebenarnya. Disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Dan itu saya kumpulkan juga nggak sedikit loh. Itu sekitar anggotanya sampai sekarang mungkin berkembang ya, sudah sampai 70 loh. Oh iya kayak. Lah itu kalau memang sengaja Ponorogo mau mendirikan apa itu udah cukup. Belum nanti kita simpen dulu itu. Kita simpen dulu. Tadi teman-teman
sudah terkonfirmasi bahwa di Ponorogo ada komunitas Bapak Depan Seni Rupa, dan juga ternyata Mas Sugeng menjadi leader juga dalam Kamis Poni. Nah Mas Sugeng, ini kan sebenarnya Mas Sugeng ini kegiatannya nih kan nggak mungkin setiap hari ngelukis saja. Iya, macam-macam. Apa sih Mas? Mancing juga. Serius? Iya. Jadi iya aku itu dulu ke tempat Mas Sugeng. Saya datang, Mas Sugeng ada kemana? Mancing. Iya. Dan itu tidak 1, 2, 3 kali bos. Mas Sugeng ini penghobi mancing mania. Mas, jujur aja aku ini sampai detik ini belum bisa merasakan apa sih kenyamanannya atau kepuasannya mancing ini. Ya, memang kalau dipikir kan tergantung personalnya ya. Saya pikir kan gitu. Kalau mancing healing. Nah, kan gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi loh ya, itu kan kesempatan untuk istilahnya berkontemplasi. Oke. Kalau nggak berkontemplasi apa? Ada yang dilihat itu cuma apung, yang gitu diem aja dilihat terus kan ya aneh juga kalau orang lain lihat. Oh iya. Nah, tapi kalau di situ jadi melebar kemana-mana kan? Oh, ada titik point of view untuk kontemplasi ya? Kontemplasi. Sebenarnya itu loh. Oke, ini anyar gitu. Ini lagu. Tapi nggak tahu kalau pemancing yang lain kan mungkin lain loh ya. Kalau yang sukanya apa, hobinya apa mungkin digeret. Oh gitu ya? Gesek itu kan juga bisa. Oke. Oh, lu ngongkonan ya kan nggak bisa tuh kan? Atau melarikan dari kenyataan. Melarikan diri dari kenyataan. Tapi menarik, maksudnya karena aku tipe orang yang ketika melakukan sesuatu itu harus ada sesuatu yang juga apa sih sebenarnya, dan ini terkonfirmasi gitu. Karena selama ini aku main ke rumah Mas Sugeng tuh nek gak ketemu ini mancing gitu loh. Dan makanya aku bingung gitu loh. Oh ternyata dari mancing itu Mas Sugeng menemukan titik di mana dia juga bisa berkontemplasi. Wah, ini berarti podo karo topo topo. Ya, sebenarnya istilah kontemplasi kan terlalu berat ya. Maksudnya apa ya? Sekiranya bukan kontemplasi kayak benora ketok terlalu berlebihan apa ya? Buat pokoknya ya nyari ide lah. Nyari ide, ya wes. Nyari ide. Oke, cukup untuk mancing. Oke. Selain mancing Mas? Kegiatan sehari-hari? Enggak dong. Paling apa ya? Berkutek kayak bikin apa? Kayak bikin kayak gini. Angel bos. Ya wes. Raglem udah. Tukang mancing dipancing angel. Angel banget. Ndedeti lu wegah. Ngalih ngono. Oke. Mas Sugeng selanjutnya nih. Tadi sempat berbicara tentang event juga kan. Nah, menurut Mas Sugeng nih, ini terlepas dari komunitas lo ya. Tapi bagaimana sih menurut Mas Sugeng peranan pemerintah terhadap komunitas seni rupa sendiri? Menurut Mas Sugeng nih gini, ada mimpi atau keinginan seperti apa nih? Gitu. Ya moga-moga di rumah nih. Ya banyak sih. Banyak ya? Banyak. Yo siji loro telu lah. Ya harapannya tuh kalau yang untuk komunitas itu kan bagaimana akhirnya kita bisa pikir bareng-bareng lah untuk sebuah misi atau visi atau misi untuk berkesenian khususnya di daerah itu bagaimana kan.